Halo Sobat Netcom, kembali lagi bersama saya Gregorius Gelino, jurnalis olahraga Medcom. Kita bakal ngebahas tentang pertandingan sepak bola semalam, Arsenal MU, terus pertandingan ada Liverpool juga yang kalah, City menang, ya, dan Chelsea juga menang kemarin. Selain Liga Inggris, kita juga bakal ngebahas liga-liga lain. Ada Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, sama Liga Prancis juga. Nah, kita pertama ke big match semalam dulu ya. Arsenal lawan MU. Di luar dugaan, Arsenal bisa kalah dari MU. Awal-awalnya emang kelihatan dominan banget Arsenal ya. Cuma satu kesalahan dari Martin Zubimendi kemarin, salah umpan, terus bolanya direbut sama Bryan Mbeumo, bikin Arsenal kehilangan momentum setelah nyetak gol lebih dulu karena gol bunuh diri Lisandro Martinez. Terus di babak kedua kita lihat MU yang lebih terbuka mainnya, lebih nyerang, terus bisa nyetak gol lewat tendangan Patrick Dorgu dari luar kotak penalti ya. Arsenal sempat ngebales lewat Mikel Merino, lewat kayak biasa skema sepak pojok ya, yang jadi kekuatan Arsenal musim ini, bola-bola mati. Tapi cuma 3 menit setelah gol Merino, Arsenal kebobolan lagi nih lewat golnya Mateus Cunha. Nah, kenapa sih Arsenal bisa kalah gitu? Pertama, ada pressing dari 3 pemain depan MU, Mbeumo, Diallo sama Dorgu. Mereka pressing rapat. Saliba, Gabriel sama Zubimendi kemarin bikin kesalahan yang kayaknya jarang banget dilakuin sama dia. Kesalahan umpan. Dia dapat umpan dari Saliba, nggak tenang karena di pressing sama Dorgu. Dia salah umpan ke Raya, agak lambat umpannya, melambung tinggi sedikit. Direbut sama Mbeumo, tinggal 1-1 sama Raya. Dan ya, Raya nggak bisa berbuat banyak ya. Golnya MU juga cukup rapi dari skema pressing, counter attack yang cepet. Terus setelah itu kayak Arsenal mulai kehilangan momentum. Beberapa kali salah umpan juga, sempat kena serangan balik dari MU, cuma untungnya beberapa kali Gabriel sama Saliba bisa nyapu bola sebelum tembus kotak penalti ya. Nah, momentum ini nih yang berhasil dibawa sama MU ke babak kedua. Mereka mainnya cepet banget di babak kedua, main terbuka cepet, menguasain bola. Terus 5 menit setelah babak kedua berjalan, ada ruang kosong di garis D-nya Arsenal itu, di kotak penalti garis D-nya itu. Nah, Dorgu ini kayaknya dia bukan back sayap. Tendangannya keren banget, pas di pojok kiri gawang Arsenal ya. Raya nggak sampai karena kiper 183 cm itu kurang panjang tangannya. Ya, bolongnya lini tengah Arsenal sih kayaknya. Zubimendi nggak tahu kemana, harusnya dia di situ yang nutup ruang buat supaya Dorgu nggak. Zubimendi lepasin Dorgu kayaknya pas itu, gara-gara one-two sama Bruno Fernandes kan. Dia kerja sama 1-2 sama Bruno Fernandes,
lepas dari kawalannya Zubimendi, Gabriel telat nutup, ya dari situ tembakan keras dari luar kotak penalti pakai kaki kiri bersarang di pojok atas kanan gawang David Raya. Selamat datang juga nih buat yang udah bergabung di Live Medcom. Ada Nurli Adin, Shoot, Anissa Syar, kok di sini nggak ada. Ya, selamat bergabung. Kita lagi ngebahas Arsenal MU dulu nih. Sebagai match terbesar akhir pekan tadi. Sayang banget kekalahannya Arsenal ini jadi mengikis keunggulan mereka di puncak klasemen. Tadinya beda 7 poin sama City, tapi karena City menang jadi tinggal beda 4 poin. Selain Liga Inggris, kita juga bakal ngebahas liga-liga lain. Jadi buat yang mau join nanya-nanya, bisa tulis di kolom komen aja. Ya, itu sampai mana? Oh iya, sampai golnya Dorgu ya, yang bikin kedudukan jadi 2-1, Arsenal ketinggalan. Setelah gol Dorgu, MU mainnya jadi rapih lagi, mereka jadi turunin defense line, tapi pressing tetap jalan. Mainnya MU cukup rapat kemarin ya. Terus Arsenal juga kelihatan mainnya agak ragu-ragu, agak takut. Mereka nggak berani main cepet, takut kena serangan balik. Karena emang sebelumnya Arteta udah bilang kalau transisi MU tuh bahaya. Dan kelihatan pas lawan City kemarin kan, City kehilangan bola dikit di counter, gol. Kalau nggak offside itu gol bisa 4-0 kalah kemarin dengan City dari ini. Nah, Saliba Gabriel overrated gak sih bang? Saliba Gabriel sebenarnya udah rated menurut keyakinan saya. Soalnya kalau kita lihat dari statistik kebobolan Arsenal musim ini yang paling sedikit, jadi nggak bisa dibilang overrated juga. Kalau Gabriel Saliba overrated, siapa yang lebih bagus dari mereka? Arsenal musim ini kebobolan 17, paling dekat City 21. Jadi kalau menurut keyakinan saya, Saliba Gabriel mungkin salah satu yang terbaik di liga, bisa jadi juga salah satu yang terbaik di Eropa dan dunia saat ini partnershipnya. Walaupun kemarin emang Saliba beberapa kali itu kehilangan fokus ya, jadi sempat beberapa kali demo lolos dari jagaannya. Dan gol keduanya Arsenal tuh dari set piece biasa. Lamens salah ninju bola, nggak kena, bolanya mantul, sempat disapu di garis gawang sama Benjamin Sesko, tapi ternyata udah di dalam. Makanya wasit ngelihat jamnya dan ternyata ada gol. Kalau Thomas Frank, apa nih maksudnya? Overrated apa nih Thomas Frank? DMTR. Oh iya, kita lihat Spurs juga ya kemarin kalah ya, Tottenham Hotspur.
Eh, Tottenham seri lawan Burnley kemarin cukup disayangkan juga ya. Walaupun emang main di kandang Burnley, tapi harusnya masih bisa menang sih di kandang Burnley. Spurs skuadnya lebih baik juga. Kenapa masih incar sampai sekarang? Timnya mau degradasi. Kalau kita lihat Spurs ya, Spurs peringkat 14, masih beda 8 poin sama West Ham di peringkat 18 yang jadi batas degradasi kan. Masih aman lah. Walaupun tren kemenangannya nih, Spurs dalam 5 pertandingan di liga terakhirnya nggak pernah menang sih. 3 seri dan 2 kali kalah. Sedangkan West Ham 2 kemenangan beruntun. Jadi mungkin West Ham bakal naik. Crystal Palace yang agak merosot performanya. 3 kali kalah, 2 kali seri dalam 5 pertandingan terakhir ya. Kalau Frank mungkin tergantung sama manajemennya juga, boardnya Spurs. Kita lihat kemarin direkturnya Spurs, Johan Lang sama Vinay Venkatesham, mereka bilang masih percaya sama Frank dan bahkan bakal beli pemain baru di bursa transfer musim dingin ini. Andrew Robertson dari Liverpool katanya mau didatangin buat gantiin Ben Davies yang cedera panjang, patah kaki. Walaupun mungkin nggak jadi pemain inti ya di Spurs, Robertson, karena udah merosot juga di Liverpool, bakalan susah jadi pemain inti di Spurs. Tapi bagus lah buat pelapis, kan masih ada Liga Champions, masih ada Piala FA. Ya. Nah, gol terakhir Emil Arsenal kemarin nih, gol terakhirnya Mateus punya sama ya. Kita lihat Zubimendi ditarik, Rice jadi gelandang bertahannya, jadi holding midfield. Terus kita lihat bolong lagi di tengah, punya dapat ruang tembak dari luar kotak penalti di luar garis di kotak penalti Arsenal dan ya bersarang di pojok kiri bawah gawang Arsenal. Lagi-lagi golnya MU dari luar kotak penalti. Kita lihat ada masalah komunikasi di lini belakang kayaknya. Gabriel lagi-lagi lupa nutup, sama Saliba juga kelihatannya agak ngilang dia. Jadi MU layak menang. Mereka mainnya rapi, disiplin, efektif pas dapat kesempatan nyerang. Dan Arsenal kelihatan takut ngadepin transisinya MU. Mereka mainnya lambat, walaupun nguasain bola nggak bisa nembus kotak penaltinya MU. Golnya datang dari set piece dan crossing yang agak salah antisipasi Lisandro Martinez ya, karena jagain Jurriën Timber. Robertson nggak jadi, Liverpoolnya batalin. Nah, mungkin ada plan lain dari Spurs sih, karena timnya di peringkat 14, harusnya boardnya kalau masih percaya sama Frank sih bakal beli pemain baru ya. Kalau nggak percaya ya langsung diganti aja. Ya, kita ke pertandingan lain di Inggris ya. Ada City yang menang. Debutnya Mark Guehi langsung clean sheet. City seperti biasa mainnya dominasi, rapi. Mereka nggak membiarkan Wolves leluasa nyerang balik ya. Dan 2-0 jadi skor yang layak untuk City. Nah, kita geser ke Bournemouth Liverpool. Di luar dugaan lagi nih Liverpool kalah 3-2 dari Bournemouth. Walaupun emang Bournemouth lebih aktif saat nyerang ya. Kelihatan dari 5 tembakan ke gawang dibanding 3 punya Liverpool. Dan
lagi-lagi pertahanan Liverpool layak dipertanyakan sih buat gol terakhirnya Amin Adli ini di detik terakhir menit 95. Van Dijk sama kemarin siapa yang jadi back tengah? Wataru Endo berarti. Van Dijk sama Endo gagal antisipasi set piece lemparan ke dalamnya Bournemouth. Jadi sangat disayangkan juga, padahal kesempatan Bournemouth lagi terseok-seok walaupun lagi kelihatan bangkit musim ini. Bournemouth itu mainnya bagus, cuma end produknya yang nggak ada. Makanya mereka stuck di peringkat 13 musim ini. Tapi kalau kalian nonton Bournemouth, mainnya rapi banget, bagus, pressingnya ada. Fadia mana bang? Fadia mana nih? Selamat datang, welcome, film semangat. Fadia anak Medcom. Sorry bang, beda orang bang. Yang live hari ini sport dulu bang. Kita bahas pertandingan semalam nih. Lu fans apa bang? Nggak ngefans ya? Fans Persikat Depok. Mana orang Depok ya? Terus Chelsea juga lumayan sekarang bangkit di tangan Liam Rosenior, kalahin Crystal Palace 3-1. Mulai kelihatan padu ya. Kemarin sama Maresca kan agak berantakan mainnya, beberapa kali inkonsisten. Habis ngelain Barca terus kalah beberapa kali sampai dipecat akhirnya. Sama Rosenior mainnya lebih tertata, nggak terburu-buru ke depan, cukup meningkat sama Rosenior. Tapi kita juga tahu Palace kehilangan Eze, kehilangan Gay musim ini, agak terseok-seok di liga. Walaupun mereka datengin Brennan Johnson, tapi belum kelihatan sih impact-nya Brennan Johnson ya. Persaingan di Liga Inggris musim ini mulai memanas lagi jadi kan. Arsenal tinggal beda 4 poin sama City dan Aston Villa. Persaingan 4 besar juga seru. Dari MU peringkat 4 sampai Bournemouth peringkat 13 cuma beda 7 poin. Dari MU sampai Bournemouth beda 8 poin. Jadi persaingan menuju Eropa di Liga Inggris musim ini cukup ketat. Terus di Spanyol persaingan Madrid sama Barca juga memanas ya. Madrid sempat ambil alih puncak klasemen dari tangan Barca kemarin habis ngalahin Villarreal 2-0. Tapi Barca nggak mau kepleset lagi. Mereka menang telak 3-0 lawan Real Oviedo. Musim ini La Liga persaingannya lebih ketat ya, nggak kayak musim lalu. Barca kayak kelihatan dominasi banget, mereka melaju jauh, kayak nggak ada perlawanan dari Madrid juga. Tapi musim ini Madrid walaupun sempat pecat Alonso sama Arbeloa nggak beda jauh sih, cuma lebih pemainnya jadi lebih padu aja.
Karena kita tahu Alonso kemarin sempat bersih tegang sama Vinicius. City juara lagi. Waduh, sabar bang, beda 4 poin nih. Arsenal mesti kalah 2 kali beruntun, City mesti menang 2 kali beruntun baru bisa ambil posisi papan atas, puncak klasemen ya. Nah, sekarang kita ke Italia nih. Inter ngamuk, ketinggalan 2-0 dari Pisa. Terus dibalik jadi 6-2. Como juga musim ini makin rapi mainnya. Fabregas kayaknya udah nemuin komposisi pemain yang tepat. Mereka kemarin bantai Torino 6-0. Sassuolo akhirnya menang. Bang Jai Izes ketemu Emil Audero ya. Sayang banget Audero harus kalah. Tapi Bang Jai Izes menang coy. Sassuolo musim ini tampil di luar dugaan nih. Mereka bisa ada di peringkat 10 klasemen sementara Serie A musim ini. Cremonese juga nggak terlalu jauh di bawahnya, di peringkat 14, cuma beda 3 poin. Terus Roma harus berbagi angka sama Milan. Mainnya cukup dominan Roma ya, walaupun lagi-lagi Milan sama Allegri pertahanannya rapi, disiplin, serangan baliknya juga banyak, dan musim ini Milan cukup produktif dari skema bola mati ya. Untungnya Roma masih punya Lorenzo Pellegrini, penaltinya berhasil dan nyelamatin 1 poin buat Roma. Terus kita ke Juventus Napoli nih. Juventus ngamuk 3-0 dibantai Napoli musim di kandang. Jonathan David sempat dicerca di awal musim karena mainnya jelek, susah golin, tapi 2 pertandingan terakhir 2 gol ya. Kenan Yildiz lagi-lagi bersinar. Yildiz jadi target banyak tim. Arsenal katanya tertarik, Liverpool juga tertarik. Kalau Juve nggak dapet piala musim ini kayaknya bakal pindah. Karena sebelumnya di Bayern kan dia cukup bergelimang trofi ya. Cuma di Italia sama Juve lagi susah. Jadi Inter masih di puncak, Juve makin mepet sama Napoli, cuma beda 1 poin. Dan persaingan Serie A musim ini juga cukup panas. Inter sama Milan beda 5 angka aja, peringkat 1 sama 2 nya. Milan sama Roma beda 4 poin, peringkat 2 sama 3. Roma sampai Como, peringkat 3 ke 6, cuma beda 3 angka. Como di luar ekspektasi juga, bisa bersaing di papan atas musim ini. Walaupun kalau kita lihat dari transfernya ya, Como cukup aktif sih, salah satu yang paling aktif di Italia dia datengin pemain. Nah kita cek nih Legion Indonesia di Eropa ya, di liga-liga top 5 liga top Eropa. Kevin Dix sayangnya nggak main pas Gladbach dihajar sama Stuttgart 3-0. Jadi pertanyaan juga kenapa Dix nggak main? Karena dia nggak kena akumulasi kartu, nggak cedera juga, nggak ada kabar cedera. Jadi mungkin ini keputusan dari pelatih aja untuk istirahatin Kevin ya. Karena sebelumnya dia selalu jadi pemain inti kan.
Jadi main inti kemarin baru menang lawan Sampoli juga. Jadi sangat disayangkan untuk Gladbach ya. Yang sempet jelek banget mainnya awal musim. Di zona degradasi mereka, cuma sekarang udah naik ke peringkat 11. Padahal kalau menang bisa peringkat 10. Ya sangat disayangkan untuk Kevin Nix dan Borussia Mönchengladbach. Mereka gagal menang, bahkan Nix nggak main ya. Sedangkan di Ligue 1, Calvin Verdong akhirnya main lagi setelah 4 pertandingan absen. Sayangnya Verdong yang main 20 menit ya, nggak bisa bantu Lille terhindar dari kekalahan dari Strasbourg. Lille kalah 4-1 di kandang sendiri dari Strasbourg. Tapi kita juga nggak bisa menganggap remeh Strasbourg sih, karena pemainnya mereka itu banyak pemain dari Chelsea yang dipinjem. Diego Moreira, Ben Chilwell dari Chelsea, Mamadou Sarr sama Mike Penders juga, karena mereka satu grup sama pemiliknya Chelsea, Bluco ya. Jadi bisa pinjam pemain muda Chelsea untuk dikembangin di Strasbourg juga. Selamat datang buat yang baru gabung. Kita lagi ngebahas pertandingan semalam. Pertandingan semalam cukup seru juga. Terus kita lihat di Liga Indonesia ya. Persija Jakarta baru aja menang lawan Madura 2-0. Mereka makin dekat ke Persib. Sekarang di peringkat 3, beda 3 poin sama Persib. Yang kemarin juga menang ya lawan PSBS Biak, walaupun terbantu juga sama kartu merah. Tapi Persib emang musim ini kelihatan mental juaranya. Dan Persib baru aja ngerekrut mantan pemain timnas Prancis dan PSG, Layvin Kurzawa. Walaupun belum main ya, daya tarik Persib tuh lumayan tinggi ternyata buat pemain-pemain yang pernah berkarir di Liga Top Eropa ya. Selain Kurzawa, kita juga pernah lihat Carlton Cole, mantan pemain West Ham, sama Michael Essien tentu saja, yang cukup mengagetkan musim itu 2017. Mantan pemain Madrid dan Chelsea. Essien main semusim di Persib dan membawa nama Liga Indonesia mengudara ya di luar. Kita juga baru aja nyelesain Indonesia Masters nih. Alwi Farhan untuk pertama kali dapat gelar Super 500. Ada duitnya. Apa nih duitnya? Bang Kyogre Safir. Duit apa tuh bang? Halo Bang Gervin. Beli? Oh enggak bang, Kurzawa dapetin gratis sama Persib, soalnya dia free transfer ya, free agent, gak punya tim. Karena Kurzawa lagi nggak punya tim, dia Persib dapat free transfer, nggak ada biaya transfer. Tapi mungkin ada signing on fee, kita nggak tahu. Signing on fee itu biasanya lebih gede kalau pemainnya free agent ya.
tapi nggak disebut sama Persib karena biasanya itu nggak dipublikasi ya. Yoi bang, yang dapat duitnya Kursawanya langsung bang. Fans MU lagi seneng nih kayaknya. Nongol gini fans MU lihat-lihat. Tapi emang layak menang MU semalam. Dari cara main mereka yang disiplin, nutup ruang, nggak kasih kesempatan buat Arsenal masuk ke kotak penalti. Arsenal cuma ngandalin sayap. Kalau kita lihat Arsenal sama sekali nggak menggunakan lini tengahnya. Odegaard nggak bisa ngelepasin umpan terobosan kayak biasanya. Jadi ya layak. David Raya 3 shots 3 kan gue udah bilang layak menang. Emang lebih bagus aja MU mainnya kemarin. Tactical battle yang sangat menarik ya dari Carrick dan Arteta. Kata coach Justin, Arteta sudah nggak setuju lah. Kita harus tunggu sampai akhir musim ya. Dengan squad kayak gini harusnya Arsenal ada kesempatan buat juara sih. Cuma emang kurang beruntung aja semalam. Karena MU mainnya rapat banget. Kalau kita lihat ya, lini tengahnya MU tuh nggak bisa ditembus. Jadi Arsenal harus terus-terusan nyerang dari sayap. Nah, dari sayap ini Dorgu sama Shaw ya, karena Arsenal biasa menggunakan sayap kanan karena di situ ada kombinasi Saka, Timber sama Odegaard. Susah nembusin kotak penalti dari sayap ya, terutama karena mainnya rapat banget MU dan Dorgu sama Mainu mainnya cukup disiplin, nggak ngasih ruang buat Odegaard nembus ke dalam, nggak ngasih Saka banyak ruang juga. Saka sekali nge-shoot dan bisa ditepis sama Lammers kemarin. Tahu chance champion of Europe, Champions of Europe, you'll never sing that. Tahu lah. Ngeledekin Arsenal doang itu. Emang tim ampas. Itu gue fans Madrid. Ya, jadi melebar kan. Kita tadi mau ngebahas Alwi Farhan dulu ya. Alwi Farhan untuk pertama kalinya juara Indonesia Masters, turnamen Super 500 pertamanya dia. Dia cukup dominan di final lawan pemain Thailand, Panicapon Teratsakul. Alwi menang 2 game langsung, 2-1-5 dan 2-1-6. Cukup membanggakan ya. Walaupun ganda putra kita Raymond Joaquin gagal di meraih gelar juara di final ganda putra kita, tapi cukup layak diapresiasi juga Raymond Joaquin ya, karena mereka masih muda dan udah bisa menembus final Indonesia Master, ngalahin seniornya bahkan di pelatnas, Fajar Fikri dan Sabar Reza ya, yang merupakan pemain profesional.
kita layak apresiasi Alwi Farhan. Walaupun dia bilang terbantu juga ya, terbantu karena tekanan dari publik Istora yang bikin lawannya tampil nggak tenang. Dan karena Istora tuh punya magis tersendiri, terutama buat pemain Indonesia ya, karena full support, diganggu terus lawannya, ya kan, teriakan orang lagi fokus di teriakan kan lumayan, apalagi kalau lawannya kurang berpengalaman main di bawah tekanan ya, kayak pemain Thailand kemarin. Pulu terang banget bang cahayanya, King MU bersinar. Ya selamat ya buat fans MU ya, bangkit bersama Carrick juga sebenarnya di Middlesbrough dulu sempat digadang-gadang bakal jadi pelatih besar ya, pelatih yang hebat. Dulu Carrick bawa Middlesbrough yang lagi terseok-seok di papan bawah Championship sampai masuk zona playoff Championship di peringkat 4. Sayangnya Middlesbrough nggak bisa tembus playoff ya, nggak bisa promosi jadinya. Tapi setelah itu pemainnya banyak yang diambilin dari Middlesbrough dan ya penggantinya nggak sepadan, jadi aja merosot, makanya dipecat. Jadi gua rasa MU layak berterima kasih sama Middlesbrough ya, karena kalau nggak dipecat Boro nggak mungkin dapat Carrick. Dan harus jadi pelajaran juga nih buat tim-tim lain. Kalau pemain bintangnya diambil, minimal ganti lah, beliin pemain baru. Yang jadi masalah sama Palace juga kan ini kan, Oliver Glasner sampai marah-marah di media, dia mengecam manajemen Palace yang melepas Gehi sama Eze tanpa dapetin pengganti. Cuma ya gitulah, kalau tim-tim yang agak di papan tengah nasibnya bakal gitu terus. Pemain bintangnya diambil, kalau nggak diganti merosot, kalau diganti mahal, karena tahu ya pemain bintang diambil pasti mahal tuh harganya. Selamat datang buat yang baru bergabung. Ada fans Man United yang baru bikin akun TikTok. Ada Anzal 456, ada Yoga, ada Nizam Sidik. Welcome. Kita baru aja ngebahas pertandingan bola semalam sama Indonesia Master ya, dimana Indonesia bawa pulang 1 gelar lewat lewat tunggal putra Alwi Farhan dan medali perak ganda putra Raymond Joaquin. Prospek pemain muda bulu tangkis Indonesia sih lumayan ya. Kemarin sampai semifinal juga, ganda putri sampai semifinal, tunggal putri juga sampai semifinal, walaupun gagal tembus final. Selamat datang Om Burhan, saya Arkans The Vegas. Welcome to the live show. Ya gitulah, Arsenal agak berantakan kan, sayang banget. Jadi buat yang mau ngalahin Arsenal,
blueprintnya udah dicetak sama MU ya. Pressing ketat back sama gelandang bertahannya. Siapapun yang ada di situ, mau Zubimendi, mau Norgard, mau Rice, kalau di pressing bakal melakukan kesalahan. Man to man marking yang ketat buat Saka sama Odegaard biar nggak dikasih ruang. Terus shoot dari luar kotak penalti ya. Kalau nggak bisa tembus ke kotak penalti, shoot aja dari luar. 2 kali kebobolan dari tembakan jarak jauh ya. Sangat disayangkan juga. Udah 40. Udah kayaknya. Ya segitu ya guys. Kita ngebahas bola sama bulu tangkis tadi ya. King MU bersinar. Let's go. GGMU. Sampai jumpa di live selanjutnya guys. Dah.